if a double-decker bus crashes into us? To die by your side is such a heavenly way to die. Halo everyone, balik lagi di Walking Talking, podcast yang akan nemenin quality time kalian sambil bahas hal-hal yang lagi happening banget di sekitar kita. Bersama aku Cindy, dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang topik yang masih menjadi masalah serius di lingkungan kita, terutama nih di sekolah dan di media sosial, yaitu bullying. Dan seperti biasa, hari ini aku nggak sendirian. Hari ini aku masih ditemenin oleh Arif Sodikin. Halo Arif, Halo, apa Mbak Cindy. kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh sudah diundang lagi ke podcast Walking Talking ini. Nah pastinya kita juga senang banget kamu bisa hadir lagi di Walking Talking. Nah Arif, bullying ini kan adalah isu yang gak pernah habis ya. Bisa dibilang masalah yang gak pandang umur. Betul. Dan terus ada gitu. Menurut kamu kenapa sih bullying ini tuh masih terus menjadi masalah di masyarakat kita? Oh iya. Ya, jadi bullying ini terjadi karena berbagai faktor ya Mbak mungkin. Nah, salah satunya itu adalah kurangnya kesadaran dan empati. Kemudian selain itu budaya hierarki atau mungkin kekuasaan ini yang sering diterapkan secara salah juga berkontribusi. Nah, pelaku ini sering merasa lebih kuat, baik itu secara fisik mungkin atau secara sosial. Nah, maupun secara psikologis juga. Kemudian sehingga mereka merasa berhak untuk mengintimidasi orang lain, Mbak, mungkin seperti itu. Iya ya, setuju banget nih. Dan sering kali ya korban ini tuh merasa nggak berdaya nih karena takut berbicara atau malah nggak tahu harus berbuat apa gitu. Betul. Tapi sebenarnya bullying ini tuh bentuknya apa aja sih, Rif? Kan banyak ya setahu aku. Ya. Nah, jadi ada beberapa faktor mungkin atau beberapa bentuk ya, Mbak. Yang paling umum itu verbal misalnya. Bullying yang secara verbal ini seperti mengejek, menghina ataupun mempermalukan. Nah, misalnya seperti itu termasuknya ke verbal bullyingnya. Kemudian ada juga dalam bentuk fisik. Misalnya seperti memukul orang, nendang, atau dorong orang sembarangan kayak gitu, tiba-tiba mendorong gitu. Misal kayak kita lagi di kolam renang tiba-tiba didorong sama temennya itu sebenarnya termasuk bullying juga itu. Selain itu ada juga bullying sosial. Misalnya ini mengucilkan seseorang itu dari suatu kelompok atau komunitas itu. Dan yang sekarang banyak terjadi ini adalah cyberbullying, Mbak. Itu yang paling umum sekarang, yang paling lumrah lah bisa dibilang. Di mana seseorang ini dihina atau diserang melalui media sosial atau platform online bullying lainnya. Seperti itulah kira-kira. Nah, tapi ya Arif, ada sebagian orang nih yang berlindung di balik kata candaan gitu. Padahal kan yang mereka lakuin itu tuh sebenarnya suatu bentuk bully. Dan sebenarnya bentuk candaan apa sih yang benar menurut agama ya, terutama agama Islam. Itu gimana? Ya, jadi dalam Islam sendiri ini sebenarnya ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW juga suka bercanda, Mbak. Nah, tapi beliau tidak pernah bercanda dengan mengorbankan perasaan orang lain. Begitu. Jadi bercanda yang sehat ini yang bikin kedua pihak ini tertawa. Nah, itu bercanda yang memang bercanda ya, bukan suatu bentuk yang bully. memang seharusnya mungkin dilakukan lah gitu. Setuju. Gitu. Jadi bukan yang satu ketawa terus kemudian yang satu lagi merasa tersakiti mungkin gitu, bisa sakit hati. Apalagi kalau sampai misalnya mengejek fisik seseorang, agama atau bahkan keluarga seseorang itu sendiri. Itu Nah, termasuk itu kan bully.
Kemudian bahkan dalam Al-Qur'an dijelaskan juga dalam surat Al-Hujurat, kalau tidak salah itu ayat 11, Iya. dengan jelas itu menyebutkan bahwasannya larangan mengolok-olok satu sama lain, karena bisa jadi yang diolok-olok ini lebih baik dari yang mengolok-olok itu. Iya, betul. Ya setuju. Dan sekarang kan ada istilah baru ya, yaitu cyberbullying. Nah, Menurut itu. kamu lebih berbahaya mana sih, antara bullying langsung atau cyberbullying? Karena kan ya sebenarnya nggak ada yang mending ya, sama-sama Betul. bahaya, tapi Iya. pasti adalah yang lebih parah gitu dibanding dua itu. Iya. Salah satunya apa? Jadi sebenarnya keduanya ini memiliki porsi bahayanya Banyak. masing-masing itu. Tapi cyberbullying ini bisa dibilang lebih apa ya? Mungkin lebih kompleks ya. lengkap gitu. Karena bisa terjadi dalam 24 jam nonstop. Karena betul, setuju. memengaruhi jaringan juga kan. Itu 24 jam Iya. full terus bisa aktif. Nah, korban ini bisa dibully kapan saja, Mbak, di mana Iya. aja, lewat komen misalnya, DM, atau mungkin bahkan lewat grup chat, bisa jadi itu. Oh iya, benar. Ya, cyberbullying namanya. Sangat terjadi ya. Betul. Nah, yang bikin lebih parah, konten bullying di dunia maya ini bisa tersebar luas Iya sih. dan susah sekali dihapusnya, karena istilah yang kita kenal itu jejak digital Iya, lah. Nah, iya, itu. iya, benar-benar. Ya apalagi kan dengan kemajuan teknologi sekarang ya, Betul. cyberbullying ini jadi lebih mudah terjadi. Dan menurut kamu bagaimana sih cara mencegah atau ya seenggaknya meminimalisir lah Betul, bullying ini? Gimana itu? Ya, jadi bagi teman-teman, yang pertama itu pendidikan tentang bullying harus ditanamkan sejak dini, Mbak. Nah, baik di sekolah ataupun di rumah, begitu. Ya. Misalnya guru, orang tua, dan lingkungan sekitar itu harus memberikan edukasi tentang apa sih pentingnya menghormati orang lain. Iya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Nah, yang kedua ini membangun lingkungan yang suportif, di mana setiap individu ini merasa diterima dan dihargai, Mbak. Dihargai, Itu. ya. Karena itu juga penting banget. Nah, Iya. yang ketiga, yang tak kalah pentingnya ini, penting untuk punya apa ya? Mungkin mekanisme pelaporan yang jelas dan aman bagi iya korban sih. bullying gitu. Di mana seharusnya ini yang merasa jadi korban bullying ini sebenarnya Punya hak sah-sah buat aja. ngelapor. Punya Iya. hak untuk melapor Iya, gitu. iya, Begitu, iya. Mbak. Betul Kira-kira. banget ya. Aku juga pernah baca nih, kalau membangun rasa percaya diri ke korban ini bisa membantu mereka menghadapi bullying dengan lebih baik. Betul. Tapi bagaimana jika bullying ini tuh terus terjadi gitu? Apa kira-kira langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh korban? Ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang merasa menjadi korban bullying, Atau menyaksikan korban? ya, atau misalnya menyaksikan ada korban bullying, hal-hal yang mungkin harus dilakukan itu yang pertama adalah berbicara. Itu tadi, Komunikasi. di mana korban harus berani bercerita kepada orang-orang yang mereka percaya, seperti misalnya orang tua, guru, terus kemudian teman dekat mungkin gitu ya. Kemudian selain itu didokumentasikan juga kejadian tersebut. ya, terutama untuk kasus cyberbullying ini. Dengan bukti yang ada, korban bisa melaporkan kasusnya ini dan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Dan itu pun memang laporannya harus ke ahli. Iya. Ahli itu ya, misalnya ke baik psikologis ataupun psikiater itu misalnya. Iya ya. Wah, ini tips yang berguna banget ya buat teman-teman yang bisa kalian terapin nih jika menghadapi bullying atau menjadi korban bully. Dari Arif sendiri, ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin lagi menghadapi situasi bully? Iya. Ada nggak? Ya, jadi buat teman-teman yang sedang menjadi korban, ingatlah bahwa kalian itu enggak sendirian. Nah, jangan takut untuk mencari bantuan,
baik itu ke psikiater ataupun ke psikologi, atau bisa jadi ke teman, keluarga, sahabat, atau mungkin istilah anak muda sekarang bisa curhat dengan mungkin sama pacar ya Mbak gitu, sama pasangan itulah. Nah, buat teman-teman lain jika melihat bullying terjadi, jangan diam aja, berdirilah untuk kebenaran. Karena tindakan kecil yang kita bisa membawa perubahan besar. Ya, hal-hal kecil yang kita lakuin itu bisa membawa perubahan yang cukup signifikan mungkin bagi si korban bullying ini. Ya, begitu Mbak mungkin. Nah, pesan yang sangat menginspiratif ya Arif. Semoga banyak yang tercerahkan nih dari obrolan kita. Tapi aku lupa nanya nih, Arif sendiri pernah nggak sih mengalami kejadian bullying gitu, atau menyaksikan korban bullying? Pernah nggak? Jadi kalau dibilang saya pernah mengalami atau tidak, itu sebetulnya dulu pernah Mbak. Gitu. Karena bisa dikatakan dulu itu saya hidup di pondok pesantren. Nah, di mana yang notabene pondok pesantren itu tempat menimba ilmu atau mendisiplinkan santri gitu. Nah, ternyata memang setelah di dalamnya itu ada juga baik itu bullying atau misalnya hubungan sesama jenis itu aku ada. Juga sering dengar sih. Nah, begitu kira-kira. Kalau masalah bullying, saya juga dulu ya pernah juga Mbak, ya merasakan yang namanya bullying itu, betul. Karena jadi dulu ini saya dibully karena apa ya? Dibully karena gimana? Teman-teman yang lain susah mencari pasangan di pesantren. Nah, sedangkan saya dulu itu katanya, kata teman-teman saya, setiap saya punya pasangan, setiap saya memilih pasangan, itu rata-rata katanya cantik-cantik. Nah, kira-kira begitu. Nah, akhirnya itu setelah masuk asrama itu saya jadi bahan bulian. Karena kamu punya cewek cantik-cantik terus. Begitu kira-kira. Gitu aja dibully ya. Separah itu berarti memang, jadi pesantren. Hal-hal kecil saja betul. bisa jadi bahan bullying. Kalau memang mungkin ada kesempatan lah. Begitu. Di mana ada kesempatan di situ ada aksi lah. Gitu ya, mungkin seperti itulah kira-kira. Parah sih. Wah, berarti emang itu banget ya, bullying itu bisa terjadi lewat hal-hal yang kecil. Betul. Nah, buat teman-teman jangan mudah gampang menjudge orang lah ya. Itu juga termasuk salah satu bentuk bully. Nah, oke Arif, makasih ya udah mau mampir ke Walking Talking hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bisa menambah insight baru nih untuk para penonton yang mendengarkan podcast Walking Talking ini. Nah, oke teman-teman, kita akhiri dulu episode kedua ini dan saksikan episode-episode menarik lainnya. See you next video guys, bye-bye.